Berikut adalah beberapa kegunaan dari haloalkana. Yang pertama adalah kegunaan haloalkana sebagai zat anestesi kloroform. Salah satu senyawa haloalkana yang digunakan pada bidang kedokteran adalah kloroform sebagai obat bius. Namun, penelitian menemukan bahwa penggunaan kloroform sebagai obat bius dapat mengganggu fungsi hati sehingga saat ini sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, senyawa haloalkana yang digunakan dalam bidang kedokteran sebagai antiseptik adalah iodoform. Iodoform merupakan senyawa berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Iodoform merupakan zat yang berfungsi melemahkan kuman patogen, sehingga sering digunakan sebagai zat antiseptik. Yang ketiga, kegunaan senyawa haloalkana sebagai cairan pendingin. Senyawa klorofluorokarbon atau lebih dikenal dengan sebutan freon merupakan senyawa haloalkana yang digunakan sebagai cairan pendingin. Freon adalah gas tidak berwarna, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan bertitik didih rendah sehingga freon sering ditemui dalam penggunaan pendingin seperti pada AC atau kulkas. Yang keempat, senyawa haloalkana teflon sebagai lapisan anti lengket. Teflon banyak digunakan sebagai lapisan anti lengket pada berbagai peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, dan setrika. Yang terakhir, kegunaan senyawa haloalkana sebagai pemadam api. Senyawa karbon tetraklorida memiliki kerapatan yang tinggi dan bersifat tidak mudah terbakar sehingga dapat mengusir udara dan digunakan sebagai pemadam kebakaran. Namun, senyawa karbon tetraklorida pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan air dan membentuk gas fosgen yang beracun bagi tubuh, sehingga saat ini penggunaan karbon tetraklorida sebagai pemadam api sudah tidak digunakan lagi. Berikut adalah beberapa kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, metanol. Metanol banyak digunakan sebagai bahan pelarut kimia, juga biasa digunakan sebagai campuran untuk bahan bakar bensin tanpa mengubah konstruksi kendaraan. Metanol juga digunakan sebagai bahan pembuatan formalin dan bahan baku pembuat polimer plastik. 2 adalah etanol. Etanol banyak digunakan sebagai antiseptik seperti pada hand sanitizer atau pada antiseptik pembersih luka. Etanol juga digunakan sebagai campuran untuk minuman beralkohol dan pada bahan bakar spiritus. Yang ketiga adalah etilen glikol. Etilen glikol pada negara dengan musim dingin biasanya digunakan sebagai zat anti beku untuk radiator kendaraan. Kemudian adalah gliserol. Gliserol digunakan dalam obat-obatan, bahan campuran kosmetik, dan pembuatan tinta. Gliserol juga digunakan pada pembuatan nitrogliserin yang dapat digunakan sebagai bahan bakar peledak. 3. Kegunaan ether. Ether yang terpenting adalah dietil ether yang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perdagangan disebut ether. Kegunaan ether antara lain yaitu ether sebagai pelarut. 2. Ether sebagai obat bius. Anestesi pada operasi dietil ether adalah obat bius yang diberikan melalui pernapasan, seperti halnya kloroform atau siklopropana. 3. Metil ters butil ether atau yang disingkat MTBE digunakan sebagai zat adiktif bensin, yaitu untuk menaikkan nilai oktan. 4. Kegunaan aldehida. Formaldehida merupakan aldehida yang paling banyak diproduksi dan mempunyai banyak kegunaan antara lain yaitu untuk membuat formalin. Formalin yaitu larutan 40% formaldehida dalam air. Formalin digunakan untuk mengawetkan contoh biologi dan juga mengawetkan mayat, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengawetkan makanan. 2. Untuk membuat berbagai jenis plastik termoset atau plastik yang tidak meleleh pada pemanasan. A. Sebagai pelarut atau pembersih kuku, merupakan cairan tak berwarna, mudah menguap, pelarut organik yang baik. Senyawa ini sering digunakan sebagai pelarut, misalnya sebagai pembersih cat kuku, pelarut lilin, atau plastik. B. Kloroasetofenon, banyak dipergunakan sebagai gas air mata.
C. Bahan pembuatan parfum dan kosmetik karena berbau harum. Beberapa senyawa alkonon banyak yang berbau harum, seperti aseton dan kenoslik, sehingga digunakan sebagai campuran pembuatan kosmetik dan parfum. Pertama, pembuatan sabun membutuhkan asam lemak yang lebih tinggi. Sabun adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak tinggi seperti asam stearat. Kedua, industri makanan banyak menggunakan asam organik untuk memproduksi minuman ringan, produk makanan, dan lain-lain. Misalnya, asam asetat digunakan dalam pembuatan cuka. Garam natrium dari asam organik dapat digunakan dalam bahan pengawet. Dalam industri farmasi, asam organik digunakan dalam banyak obat seperti aspirin, panacetin, dan lain-lain. Keempat, asam asetat sering digunakan sebagai keunggulan dalam pembuatan karet. 5. Asam organik banyak digunakan dalam pembuatan zat pewarna, parfum, dan rayon. Berdasarkan jenis asam dan alkohol penyusunnya, ester lazim dikelompokkan ke dalam 3 golongan berikut, yaitu ada A. Ester buah-buahan, B. Lilin, C. Lemak dan minyak. A. Ester buah-buahan. Ester yang memiliki 10 atom karbon atau kurang pada suhu kamar berupa zat cair yang mudah menguap dan mempunyai aroma sedap. Di sini terdapat sebuah tabel dengan ester dan aroma. Pertama ada ester metil butiral beraroma apel. Lalu selanjutnya ada etil butirat yang beraroma nanas. Lanjut ke bawah ada propil asetat yang berupa pir. Lalu ada isopentil asetat. Aromanya adalah pisang. Lalu selanjutnya ada N-oktil asetat beraroma jeruk manis. Selanjutnya ada ester etil nonanoat yang beraroma anggur. Selanjutnya ada ester metil sinamat yang beraroma strawberry. Dan terakhir ada geranil butirat yang beraroma ceri. B. Ester sebagai lilin. Lilin adalah ester dari asam karboksilat berantai panjang dengan alkohol berantai panjang. Contohnya seperti di tabel berikut. Nama spermaceti. Sumbernya rongga kepala ikan paus. Lalu ada rumus molekul yaitu C2-5H3-1COO C16H33. Titik cair yaitu ada 42-50 derajat Celcius. Selanjutnya ada carnauba. Sumbernya adalah daun palma Brasilia. Rumus molekulnya seperti pada tabel ada C25, lalu selanjutnya ada 27H51, lalu ada 55COO, C3O, selanjutnya ada 32H61, dan terakhir ada 65. Titik cairnya adalah 83-86 derajat Celcius. Lalu yang terakhir di bawah ada lilin lebah. Sumbernya adalah sel sarang lebah. Rumus molekul ada C22, lalu ada 25H47. Selanjutnya ada 51COOC32. Lalu ada 34H65. Dan terakhir 69. Titik cairnya adalah 62-66 derajat Celcius. C. Lemak dan minyak. Lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suhu tinggi. Kegunaan yang paling utama adalah
lemak adalah sebagai bahan makanan, minyak goreng dan margarin, dan untuk membuat sabun.